Gratia Pelo divonis 2 tahun. Laskar Islam panen narapidana Kristen. 2 tahun, padahal udah diem-diem gitu 2 tahun kena ya, kasihan ya. Malang Arsenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi 3. Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu dipaksakan 3? Ya pendetanya ketangkap, jemaatnya bahagia, sahabat. Ini memang lucu ya. Koplak benar lah orang-orang oten ini, sahabat. Ya sahabat semuanya, selamat datang kembali di channel Bamtri. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamatkan diri Anda dari oten-oten yang senang melihat pendetanya ketangkap. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa umat Islam lah yang paling bahagia dengan ditangkapnya Ncop Papin-Copi alias Yusuf Manubulu, itu salah sahabat. Karena yang paling bahagia itu siapa? Oten. Ini bukan kata saya, kata si Oten juga, yaitu si Paul Gozong, sahabat. Jadi Paul Gozong itu sedang live sekarang, sahabat, dan dia memberitakan kepada Oten-Oten bahwa Gratia Pelo sudah divonis 2 tahun, ya. Kasus Gratia Pelo udah tahu ya. Nah, ini kasusnya kemarin. Turunlah ayat tersebut. Begitu ayatnya turun, Muhammad bergegas melaksanakan firman Allah, ketetapan yang barusan dia terima ini. Tiba-tiba datanglah Rasulullah ke sana dan langsung mengewek, mengentot, menggauli, mencampuri Zainab tanpa meminta izin siapapun. Ndak woro-woro, ndak bikin resepsi, ndak ada akad, tidak ada mahar, langsung masuk. Zainab, apakah kamu sudah mendengar apa yang disampaikan saya? Sudah Nabi. Oleh, ayo buka pakaianmu. Loh, mau apa? Wis meneng ta. Sudah tahu kan? Sudah, ayo. Panas sekali hati ini rasanya ketika para oten-oten ini menghina Rasulullah, Allah, Islam ya sahabat. Ya, tapi alhamdulillahnya dia ada divonis sekarang ya 2 tahun. Nah, ini beritanya dapat dari Paul Gozong, sahabat. Jadi kalau dari Oten tentang kawannya ini tuh biasanya benar beritanya, sahabat ya. Tapi kalau berita tentang Islam yang mereka sampaikan itu biasanya salah. Nah, tapi kalau tentang temannya sendiri itu betul. Karena memang mereka ini suka mengumbar aib temannya sendiri gitu. Makanya sekarang Yusuf Manubulu yang ketangkap, mereka yang bahagia gitu. Nah, berikut pernyataan dari Paul Gozong. Ya, tapi Khairul Anwar, saya ingat sekali di Khairul Anwar ya. Terus Khairul Anwarnya saya nggak mau, itu biar Tuhan saja, biar kalau memang dia salah biar Tuhan saja yang menghukum, saya nggak mau ikut-ikut, kata Khairul Anwar ya. Yang lain pada marah-marah, saudara, dia kecewa ya, karena mereka ingin mempermalukan Yusuf Manubulu. Jadi nggak heran kalau saudara nanti dengar mereka itu nanti menjelek-jelekan Yusuf Manubulu di masa-masa ini, mereka wah bersorak-sorai Yusuf masuk penjara. Jangan heran saudara ya, karena memang mereka dari dulu sudah niat busuk sama Yusuf Manubulu, saudara ya. Anda mau ngomong sumpah-sumpahan sama saya berani, saudara ya. Jangan ngomong saya ngomong cerita bohong ya. Ini cerita benar, saudara ya. Saya diajak untuk nyungkal Yusuf Manubulu dan saya nggak mau. Ya. Dari dulu saya nggak mau. Hari ini saya buka ke kalian ya. Ya. Sama Khairul Anwar nggak mau juga waktu itu. Jadi gara-gara kami berdua nggak mau, maka bubarlah persekutuan ini, saudara ya. Persekutuan persiasatan jahat melawan Yusuf Manubulu. Nah, jelas ya sahabat bahwa yang paling bahagia itu adalah para oten katanya. Bahkan jauh sebelum si Ncop Papin-Copi ini ketangkap, mereka sudah terlebih dahulu mau menjungkalkan si Ncop Papin-Copi, sahabat. Kasihan kali lah tengok Ncop Papin-Copi ini ya. Temannya sendiri mau menikamnya dari belakang gitu. Nah, Paul Gozong dan si Khairul Anwar itu diajak juga ya dalam persekutuan itu. Nama persekutuannya adalah Persekutuan Menjungkalkan Ncop Papin-Copi. Aduh Ncop malang kali nasib Ncop. Kenapa dan apa alasannya para oten ini atau para jemaat ini bahagia melihat Yusuf Manubulu ditangkap? Sebenarnya apa, saudara? Iri, saudara, iri donasi. Dan orang-orang itu juga, saudara. Orangnya waktu itu juga. Makanya jangan heran kalau orang-orang ini nyinyir Yusuf Manubulu di penjara, mereka malah bilang syukur. Ya jangan heran. Ya
karena memang iri donasi. Ya. Saya bilang kalau Yusuf Manubulu memang punya duitnya di situ ya bagus. Lawang selama ini dia miskin, dia jadi gembala puluhan tahun, setia jemaatnya. Nah, ndak jauh-jauh dari uang sahabat, donasi ya. Ya kalau kita ingat-ingat ya sahabat, berarti pertama kali masalah donasi ini adalah donasi KC ya. Ketika KC dulu ketangkap, Sincop Papincopi kan bilang bahwa donasi untuk KC itu satu pintu melalui dia saja. Ah, itu mungkin pangkal mulanya dulu ya. Kemudian dia mendapat musuh yang begitu banyak, termasuklah si Paul Gozong ini sahabat. Paul Gozong ini dulu juga sangat marah ke Sincop Papincopi ya, ketika kasus KC kenapa hanya di rekening dia saja ya, kenapa donasi hanya satu pintu di rekening dia. Nah sekarang sok-sokan membela gitu kan ya, namanya Oten nih. Orang tulul emang nekat ya. Makanya sekarang ketika Sincop Papincopi ketangkap, mereka bersorak-sorai kata Paul Gozong ini. Nah Paul Gozong bersorak-sorai enggak? Bersorak-sorai, dia malah yang lebih keras suaranya. Bahagia kali dia. Tengoklah wajahnya itu sumringah ya kan. Badannya kemarin itu cuma 1 ton sahabat, sekarang 1,1 ton. Saking bahagianya dia ketika Sincop Papincopi ini ketangkap gitu. Dan dia bilang Sincop Papincopi ini malah lebih baik daripada dia dalam hal donasi. Dia lebih jahat gitu. Nah berikut pengakuannya sahabat. Ini hamba Tuhan yang dicintai, gembala yang dicintai oleh jemaatnya, walaupun jemaat mungkin Yusuf Manubulu tidak pandai berbisnis, tidak pandai mengelola jemaatnya. Kalau saya ngelola jemaat sebentar aja banyak saudara ya. Yusuf Manubulu mungkin bukan termasuk tipe orang yang bisa begitu. Ternyata jemaat itu dijadikan ladang bisnis oleh para pendeta ini sahabat. Oknum-oknum pendeta ya, kayak si Paul Gozong, Sincop Papincopi ya. Kalau Sincop Papincopi nggak terlalu mahir ya dalam membisniskan jemaatnya. Ini jemaat ini orang apa saham gitu. Ya dibisniskan sahabat. Astagfirullah, nggak pernah kita ketemu ya kalimat-kalimat seperti ini di ulama kita ya, para ustadz kita membisniskan jemaatnya. Astagfirullah, naudzubillah summa naudzubillah sahabat. Ya kalau yang saya tahu ya tentang bisnis itu rumusnya seperti ini sahabat. Modal kalau dapat sedikit, untung banyak-banyak gitu ya. Nah kalau di Oten gimana tuh menggunakan bisnis ini ya, terutama Paul Gozong dan Sincop Papincopi. Modal paling sedikit, untung sebanyak-banyaknya. Isi materi khotbahnya sedikit, perpuluhannya banyak gitu ya. Bahkan isi materinya kosong. Karena kan Oten itu kayak si Paul Gozong ini otaknya kan kosong gitu. Isinya kan cuma hujatan, nggak ada ilmu di kepalanya tuh. Makanya modalnya sangat sedikit kan, minim, bahkan kosong otaknya tuh. Tapi dia dapat perpuluhan sahabat. Antum kira ketika dia ngoceh-ngoceh menghina di channelnya itu, dia nggak dapat apa? Sawer. Dia tidak dapat uang tidak hanya dari AdSense, dia dapat uang dari jemaat-jemaat yang ongok raya, sahabat. Jemaat yang kepalanya kosong juga, tapi membawa uang gitu. Jadi Oten ini meskipun otaknya kosong, tapi uang ada, sahabat. Nah ketika mereka itu mendapat saweran dari jemaatnya sahabat, itu hujatannya makin menjadi-jadi itu ya. Contoh nih ya, ketika dia live itu, saya melihat ada orang yang mengasih dia duit 100.000. Nah setelah ada orang yang sawer dia 100.000, dia hujat Islam ini habis-habisan sahabat. Nah berikut hujatannya. Kajian deh. Luar biasa saudara ya. Saudara, karena memang Muhammad pun kalau hidup lagi ketemu saya pasti minta mati saudara ya. Nabi Muhammad SAW itu Nabi Arab, ketemu saya saudara, kalau hidup ketemu saya pasti minta mati. Dia minta mati, mendingan aku mati. Ya Allah, kasih aku mati lagi ya Allah, nanti di hari kebangkitan Muhammad nanti minta mati lagi saudara, ketemu sama saya. Tak single nanti saudara ya, si Muhammad itu saudara. Tuh, dah jelas bahwa memang motivasi mereka ini adalah uang. Dengan uang mereka mau melakukan apa saja, ya. Hanya karena uang mereka mau menghujat Islam. Hanya karena uang mereka mau baku hantam sesama Oten. Hanya karena uang mereka mau mencemooh, mentertawakan pendetanya yang ketangkap, sahabat. Jadi sekarang Gratia Pelo divonis 2 tahun. Siapa yang paling bahagia? Oten. Oten yang paling bahagia.
Oke lah sahabat, itu breaking hot yang dapat saya sampaikan malam hari ini, yang saya dapatkan melalui inframerah pelet tupai saya sahabat. Jadi pelet tupai ini bekerja terus ya sahabat, sama seperti Tuhannya Oten, bekerja terus gitu. Itu bukan kata saya ya, kata narkoplaknya Sincopa Pincopi dan kata Copa Pincopi sendiri, bahwa Tuhannya itu selalu bekerja. Saya punya pelet tupai juga sahabat, yang selalu bekerja untuk mencari oten-oten yang ongok dan raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.